Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, dalam berdoa ada beberapa syarat agar kita ini selalu mustajab dan mujarrab doanya. Dan di antara syarat-syarat ini adalah berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan contohnya, tandanya orang yang berhusnudzon kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah, yaitu dia selalu mengamalkan dengan istiqomah, sahabat. Jadi ketika dia mengamalkan sebuah doa, entah dikabulkan dengan cepat ataupun lambat, dia mempunyai keyakinan di dalam hatinya yang sangat dalam bahwasanya Allah Ta'ala pasti mengabulkan cepat ataupun lambat. Karena ijabah doa, sahabat, itu ada yang instan, cepat, ada yang lambat. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau berdoa juga ada yang bunyinya seperti ini: Allahumma inna nas'aluka khaira kullah ajilahu wa ajilah. Yang artinya adalah, ya Allah, kami meminta kepadamu kebaikan semuanya, yang cepat ataupun yang lambat. Jadi memang dalam pengijabahan doa ini ada yang cepat ataupun lambat, sahabat. Jadi bagi mereka yang tidak berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, contohnya hanya mengamalkan berapa hari saja sudah berhenti, itu tidak ada husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu kita ketahui, dari kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu mengamalkannya secara istimror dan istiqomah, terus menerus dan istiqomah. Entah itu diijabai langsung ataupun tidak, dia akan selalu membacakannya secara istiqomah karena dia berhusnudzon, yakin Allah Ta'ala akan mengabulkannya, sahabat. Makanya dari sana dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khoslatani, dua perkara, laisa fauqahuma khairun minhuma, tidak ada di atas dua perkara ini yang lebih baik daripadanya. Yang pertama adalah husnudzon billah, kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, husnudzon bi ibadillah, kita berprasangka baik kepada makhluk-makhluk Allah, hamba-hamba Allah. Sedangkan wa khoslatan, dan dua perkara, laisa fauquhuma syarrun minhuma, tidak ada di atasnya yang jauh lebih buruk dari dua perkara ini. Yang pertama su'dzon billah, yaitu su'dzon kepada Allah, dan yang kedua su'dzon bi'ibadillah, su'dzon dengan hamba Allah. Makanya dari sini, sahabat, Allah Ta'ala itu berfirman dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi, saya ini tergantung kepada prasangka hamba saya kepada saya. Jadi firman Allah, aku ini tergantung prasangka hamba saya kepada saya. Kalau prasangkanya su'dzon, ya nggak diterima. Kalau prasangkanya husnudzon, pasti diterima. Sehingga di dalam hadis yang lain dijelaskan, inna min a'zamid dzambi, bahwasanya dari besar-besarnya, sebagian dari besar-besarnya dosa, man waqafa bi arafata, orang yang wukuf haji di Arafah, wa yadhunnu annallaha la yaghfirullah, dan dia menyangka Allah Ta'ala tidak akan memaafkannya, itu dari bentuk su'dzon dan dosa besar, sahabat. Makanya ketika haji sampai di Arafah, harus boleh tidak boleh, wajib berhusnudzon, Allah Ta'ala akan mengampuni semua dosa-dosanya, sahabat. Ini yang pertama, betapa kita banyak yang mengamalkan sesuatu tapi tidak punya husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit-sedikit dan menyerah. Itu adalah bentuk su'dzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahabat. Jadi tetap diamalkan secara istiqomah, apapun tidak akan pernah sia-sia dengan doa ini, sahabat. Selanjutnya, sahabat, bagaimana jika kita ini tahu doa ini sumbernya dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan lantas doa ini dari hadis sahih, bukan sekedar hadis tapi dari Bukhari dan Muslim, namun kita tidak ada tergugah untuk mengamalkannya atau membacanya walaupun satu kali, itu juga bahaya, sahabat. Berarti ada masalah dalam hati kita tentang keimanannya. Jadi
kalau doa sudah dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih-lebih dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim, apapun khasiatnya wajib kita itu meyakininya dan membacanya walaupun hanya satu kali, sahabat. Jadi kalau kita melihat ini hadis dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hadis Bukhari dan Muslim atau dari hadis sahih-sahih yang lain, maka setidaknya kita ini membaca walaupun satu kali, walaupun tidak mengamalkannya, kita tancapkan keyakinannya dan membaca doa-doa itu, berharap kita dicatat bahwasanya kita adalah pengamal sunnah Nabi dan kita menyebarkan amalan doa sunnah Nabi. Itulah yang harus kita perhatikan dan kita waspadai, bahwasanya jika memang ada doa-doa lebih-lebih doa pendek yang dari Nabi, jika kita tidak mau mengamalkannya, bacalah di saat itu sehingga kita tercatat dari seseorang yang mengamalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami mau menceritakan bagaimana keajaiban husnudzon, sahabat. Dahulu kala ada sebuah cerita. Cerita ini boleh sahabat anggap dongeng, boleh juga percaya, boleh dianggap dongeng ataupun fakta. Namun inti dari cerita ini, sahabat, adalah hikmah. Nyata ataupun tidak, tetapi hikmahnya. Dalam kisah ini, sahabat, ada seorang ibu yang sudah setengah baya namun janda. Terus dia meninggalkan seorang anak, mempunyai anak satu laki-laki, sahabat, yang sakit-sakitan karena mungkin kurang gizi untuk berobat. Dan ibu ini rumahnya di tengah hutan. Jadi dia termasuk orang miskin, fakir, dan kerjaannya hanya menjual tahu dan tempe, membuat sendiri, sahabat. Kecil-kecilan, jadi pagi subuh dia sholat subuh, setelah sholat subuh buru-buru dia ke pasar membawa tahu dan tempe. Setelah ludes dia itu belikan ikan hasil dari tahu dan tempe tadi dan dijual kepada pasar yang lain. Itu setiap hari, sahabat. Namun dia itu mempunyai amalan yang husnudzon kepada Allah kelak akan sukses, entah melalui dirinya atau melalui anaknya. Doanya yang dia tahu adalah Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Hanya doa ini berharap anaknya adalah menjadi seorang yang soleh, baik dan sukses, sahabat. Nah, lanjut cerita. Suatu ketika anak ini sakit, sahabat. Jadi anak ini sakit dan biaya pengobatannya sudah habis, dan penghasilan dari sebelumnya itu sudah dibelikan obat, satu minggu tidak sembuh, sahabat. Jadi terus menerus sampai menipis, buat modal untuk berjualan hampir tidak ada. Namun dia tetap husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasannya dia akan diterima doanya. Karena dia hanya tahu doa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Konon dalam keyakinan si ibu ini, jika mengamalkan ini, anaknya akan menjadi anak yang sukses dan membanggakan orang tua. Itu yang ibu tahu tentang khasiat doa ini. Jadi selalu husnudzon. Walaupun keadaannya sudah tidak seperti yang diharapkan, itu bertahun-tahun, sahabat. Nah, saat itu terakhir, jika ini anaknya belum sembuh dan dagangan juga tidak baik, maka dia akan kewalahan untuk membeli obat. Nah, saat itu dia sudah kerja keras, berdoa kepada Allah anaknya sembuh, dan dia itu membuat tahu tempe yang dia kelola sendiri. Setelah itu sholat subuh dan langsung pergi ke pasar. Setelah pergi ke pasar agak rintik hujan, sahabat. Jadi agak rintik hujan dan jalannya di tengah sawah, lurus seperti ini. Dia membawa wadah kayak gitu, sahabat, di kepalanya. Nah, ketika dia itu harap-harap cemas, cepat laris biar beli obat buat anak besok yang sakit semoga sembuh, dan di tengah jalan dia kepleset, sahabat, licin karena tidak stabil pikirannya, juga jasadnya lelah, licin dan jatuh, sahabat. Akhirnya barang jualan tadi, sahabat, kena tanah-tanah yang lumpur itu, sudah nggak layak jual, nggak bisa diapa-apakan lagi, dan nangis, sahabat. Seorang ibu tuh nangis, ya Allah, ujian apa lagi yang akan kami terima, ya Allah? Kami tidak sanggup, ya Allah, namun kami tetap berhusnudzon kepadamu, ya Allah, bahwasannya cepat ataupun lambat anak kami
ataupun kami akan menjadi orang yang bahagia dalam dunia dan akhirat dan diberi kesuksesan di dalam dunia dan sukses di dalam akhirat. Kami tetap bersunudzon kepadamu ya Allah. Akhirnya sahabat pulang, nangis sahabat. Jadi pulang nangis, dagangan sudah tidak ada dan lain sebagainya. Di saat itu dia pergi ke anaknya, melihat anaknya, berdoa semoga Allah Ta'ala sembuhkan, dan dia itu membeli obat dengan sisa-sisa uang yang ada. Untuk besoknya dia nggak tahu kenapa sahabat apa yang harus dibelikan obat. Nah, saat dia itu melayani anaknya, tidak jadi ke pasar, ternyata jam 12 mau sore lah, siang seperti itu sahabat, ada kabar desas-desus bahwasanya ada tabrakan maut sahabat. Angkot itu semuanya meninggal di dalamnya. Ternyata angkot itu sahabat adalah angkot tunggangan atau langganan dari sang ibu tadi. Jadi beginilah Allah Ta'ala menjaga. Kenapa kita harus berhusnudzon? Jika kita kurang iman, maka akan ngamuk kepada Allah, ya Allah kenapa kita ini engkau uji, kami sudah begini, sudah taat, sudah mengamalkan, namun engkau selalu mengujiku ya Allah, dan lain sebagainya. Jadi hikmah dari cerita ini sahabat, bahwasanya dia itu selamat dari kecelakaan maut yang dialami oleh mobil langganannya. Inilah dia itu selalu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti Sayyidina Ali yang katakan sahabat, jika Sayyidina Ali itu berdoa kepada Allah terus diijabahi, maka saya senang satu kali, saya cuma senang satu kali. Namun jika Allah Ta'ala itu tidak mengijabahi, saya senang 10 kali. Karena apa? Karena Allah Ta'ala Allamul Ghuyub, Allah Ta'ala yang tahu hal-hal gaib. Di mataku mungkin baik begini, namun di sisi Allah berbeda. Itu Sayyidina Ali. Juga sama dengan yang terjadi pada ibu ini, berhusnudzon sahabat. Nah, lanjut cerita dengan kegigihan sang ibu membesarkan anaknya sampai selesai SMA dan lain sebagainya. Nah, saat sudah dewasa anaknya sahabat, lepas SMA dia tidak mampu untuk mengkuliahkannya. Akhirnya dimasukkan kepada bengkel. Dia itu kerja di bengkel sahabat. Namun sang ibu tetap ibadah kepada Allah, istiqomah dan husnudzon dengan doanya yang bertahun-tahun diamalkan sahabat. Bertahun-tahun diamalkan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sampai ibunya sudah menua, anaknya dan dewasa. Nah, suatu ketika anak ini sudah kerja di bengkel sehari-harinya sampai mempunyai bengkel sendiri kecil-kecilan sahabat. Mempunyai bengkel sendiri kecil-kecilan berkat donasi atau donatur, dibantu support sama ibunya. Suatu ketika tengah malam ibunya udah subuh dan sholat subuh dan pergi ke pasar sahabat. Itu masih subuh lah, masih malam. Nah, saat itu sahabat di tengah jalan ada mobil mewah. Mobil mewah itu meledak bannya sahabat. Ibu itu nanya karena di jalannya, jalan yang sama. Kenapa Pak? Tanya sang ibu. Ini Bu, bocor Bu, dua-duanya meledak entah kenapa. Sedangkan kami paling tidak jam sekian harus sampai ke bandara Bu. Jam sekian kami berjanjian sama teman rekan, penting sekali. Tolong Bu, jika Ibu bisa membantu. Gak ada nutup semua, namun anak saya punya bengkel sih Pak, ini dekat sini. Mungkin Bapak bisa tunggu di sini. Ya Bu, minta tolong Bu, minta tolong Bu. Jika Ibu bisa bantu saya akan memberikan sesuatu yang saya sanggup untuk berikan kepada Ibu. Seperti itu. Bukan itu Pak yang saya maksud atau yang saya inginkan. Saya ingin membantu. Tunggu di sini, saya pulang dulu. Nah, si Ibu pulang ke rumahnya. Pulang ke rumahnya dan membangunkan anaknya. Nah, ini ada mobil bocor, perjalanan jauh, bukan orang sini nak, mau ke bandara. Dan ini waktunya hanya segini, harus nyampe ke bandara nak. Tolong dibantu nak. Karena memang anaknya udah dididik soleh, dididik berbakti. Akhirnya sang anak itu bangun dan pergi bersama ibunya. Dan barulah dibantu mobil itu, dibantu dengan keahliannya dan sampai selesai. Sampai selesai dia kasih selayaknya, anggaplah 10.000 untuk ongkosnya atau 20.000, dan berangkatlah si bapak ini. Berangkat si bapak dan sampai ke bandara hanya selisih berapa menit sahabat. Dia sudah mau check in. Teman rekannya yang dari luar negeri ini sahabat yang
ada transaksi secara besar. Ini zaman dahulu, bukan sekarang yang canggih pakai telepon, pakai ini, pakai itu. Kisah ini adalah kisah waktu saya kecil, sahabat, yang banyak hikmah yang kita ambil. Nah, ketika sudah sampai bertemu, alhamdulillahnya terjadilah transaksi. Transaksi besar-besaran ini udah terjadi hampir berapa menit saja, berapa puluh menit, gak sampai setengah jam, udah andai kata nggak ketemu, ya udah nunggu waktu yang lama lagi untuk transaksi untuk bertemu gitu, sahabat. Nah, dilalah ada sang penolong, malaikat baginya, dan dilah transaksi. Langsung setelah itu bapak ini yang bocor bannya pergi lagi, sahabat, mencari tukang bengkel ini. Setelah sampai ke bengkel, dia bertanya, mana ibu tadi? Ke anaknya, bukan nanya anaknya, mana ibu tadi itu? Oh, ibu tadi. Akhirnya dipanggillah sang ibu. Dipanggil, dan dia tidak mau di bengkel, mau ke rumahnya, sahabat. Mau main ke rumahnya yang jalan tengah sawah, dia mau. Saking bersyukurnya sampai ke rumahnya, ya terharu bapak itu. Ya Allah, ini orang fakir miskin di bawah rata-rata. Apa yang terjadi, sahabat? Dia memberikan berapa persen dari hasil transaksi yang dijumlahkan itu ratusan juta, sahabat. Ratusan juta dikasih cuma-cuma, barulah saat itu berubah drastis kehidupan ibu dan anak ini, sahabat. Sudah termasuk orang yang kaya, kaya dalam dunia juga kaya di dalam akhirat. Inilah efek dari kita selalu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih doa itu adalah doa dari Nabi Muhammad SAW dalam riwayat hadis sahih. Jika kita tidak ada keinginan untuk membacanya atau mengamalkannya, atau bahkan tidak meyakininya, mungkin di hati kita ada yang salah, sahabat. Seperti itu, tetaplah kita berdoa dengan istiqomah dan selalu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah taala akan mengabulkan dan akan memberikan hal terbaik untuk pengamalnya, cepat ataupun lambat, tanpa harus menyerah dan bersuudzon kepada Allah, apalagi sampai mencacati doa-doa dari Nabi Muhammad SAW. Na'udzubillah min dzalik.